Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Dan dalam berbagai cara ia hadir di dalam gerejanya. Di dalam sabdanya, di dalam doa gerejanya, di dalam 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namanya. Di dalam orang miskin, orang sakit, para tahanan, di dalam sakramen-sakramennya, dan di dalam pribadi para imam. Namun yang terutama, Allah Yesus Kristus hadir, sungguh-sungguh hadir di dalam rupa Ekaristi. Karena hari Minggu besok adalah perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, atau yang dikenal juga dengan sebutan Corpus Christi Sunday. Jadi rasanya sangat tepat untuk membahas dalam segmen katekesi kali ini, apa sih yang sesungguhnya terjadi di dalam Ekaristi. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa Ekaristi adalah puncak kesempurnaan dari hidup rohani dan tujuan dari semua sakramen yang lainnya. Mengapa demikian? Karena di dalam sakramen-sakramen lainnya, contohnya sakramen baptis, Yesus menggunakan air sebagai sarana untuk membaptis, untuk menghapus dan membersihkan diri kita dari segala dosa. Akan tetapi di dalam sakramen Ekaristi, Yesus tidak menggunakan sarana lain selain dirinya sendiri yang menjadi korban perjamuan Paskah ini. Oleh karena itu, roti dan anggur yang dikurbankan di dalam perayaan misa ini pun menjadi sungguh-sungguh dan sepenuhnya tubuh dan darah Kristus sendiri. Peristiwa perubahan ini oleh Gereja Katolik dinamakan dengan istilah transubstansiasi, suatu perubahan substansi atau perubahan hakikat. Nah, buat teman-teman yang baru aja pertama kali mendengar istilah transubstansiasi ini, atau sudah pernah mendengar sebelumnya namun belum jelas, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar dan memahami apa yang dimaksud. Sebelum menjelaskan lebih dalam lagi, aku akan menunjukkan terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam katekismus, lalu dengan beberapa ilustrasi, kita akan mencoba memahami apa maksudnya. Dalam katekismus nomor 1376, Concili Trente menyimpulkan iman Katolik dengan menjelaskan, karena Kristus penebus kita mengatakan bahwa apa yang ia persembahkan dalam rupa roti adalah benar-benar tubuhnya, maka di dalam gereja Allah selalu dipegang teguh keyakinan ini. Dan konsili suci ini menjelaskannya kembali, oleh konsekrasi roti dan anggur terjadilah perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus, Tuhan kita, dan seluruh substansi anggur ke dalam substansi darahnya. Perubahan ini oleh Gereja Katolik dinamakan secara tepat dan dalam arti yang sesungguhnya perubahan hakiki atau transubstansiasi. Oke, jadi kata kuncinya adalah perubahan substansi atau transubstansiasi. Nah, untuk memahami hal ini kita perlu mendefinisikan terlebih dulu 2 kata berikut ini, yaitu substans dan accident. Substans atau substansi menjelaskan atau menjawab apa itu? Ketika kita melihat sebuah gambar, misalnya seperti ini, dan ketika ada yang bertanya, apa itu? Tentu jawabannya adalah, ini pohon. Karena benda ini atau hal ini memiliki substansi kepohonan. Sesuatu yang membuat hal ini pohon. Lalu yang kedua, accident atau tanda atau ciri-ciri yang menjelaskan atribut yang ada pada hal itu. Kembali pada contoh gambar ini, ketika ada yang bertanya, seperti apa pohon itu? Kita bisa menjawab, daunnya hijau, rindang, ranting-rantingnya banyak, dan lain-lain. Jadi, accident itu adalah bagian dari substance. Ketika kita berbicara soal perubahan, maka kita harus melihat di bagian mana perubahan ini terjadi. Perubahan ini bisa terjadi pada atribut atau accident-nya, atau bisa juga terjadi pada substansinya. Contohnya, pada musim semi, pohon yang begitu indah ini dengan daun dan bunganya yang sangat rindang, pada musim gugur, semua daun-daun ini akan rontok, tinggal ranting-rantingnya saja. Ada perubahan accident di sini, namun substansi pohon itu tidak berubah. Kepohonannya masih utuh, meski ada atributnya yang berubah. Sehingga kalau kita melihat dan kita bertanya, apa ini? Jawabannya tetap, ini pohon. Jadi perubahan yang pertama, ada perubahan accident,
tetapi tidak terjadi perubahan substansi. Jika atributnya ini berubah secara drastis, maka substansinya pun akan ikut berubah. Contohnya, jika pohon yang gundul ini ditebang, lalu dipotong menjadi beberapa potongan kayu kecil-kecil, dan kemudian disusun sedemikian rupa sehingga potongan kayu dari pohon ini sekarang menjadi sebuah meja. Jika ada yang bertanya, apa itu? Jawabannya tentu bukan lagi pohon, tetapi ini meja. Kepohonannya telah berubah menjadi kemejaan. Jadi perubahan yang kedua adalah perubahan substansi yang terjadi karena adanya perubahan accident yang drastis dan juga permanen. Dan di dunia kita, secara ilmu pengetahuan, entah itu fisika, kimia, atau apapun, kita tidak bisa merubah substansi suatu hal atau suatu benda tanpa merubah accident-nya. Dan inilah mujizat yang terjadi di dalam setiap perayaan Ekaristi. Katekismus mengatakan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dan setiap kali para romo mengucapkan sabda Kristus, inilah tubuhku, inilah darahku, maka perubahan yang ketiga ini terjadi, yaitu perubahan substansi tanpa diikuti atau disebabkan oleh perubahan accident. Jadi hanya substansinya saja yang berubah. Perubahan ini tidak bisa dimengerti atau dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia yang terbatas. Tidak ada atribut dari roti dan anggur itu yang berubah. Bentuknya sama, warnanya sama, rasanya pun sama. Namun substansinya sudah berubah. Sehingga sekarang kita bisa membaca kembali apa yang tertulis dalam katekismus dengan pemahaman yang lebih jelas. Bahwa seluruh substansi roti telah berubah menjadi substansi tubuh Kristus Tuhan kita. Dan seluruh substansi anggur berubah menjadi substansi darahnya. Sehingga sama seperti contoh pohon dan meja tadi. Jika sebelum konsekrasi ada yang bertanya, apa ini? Jawaban kita adalah roti dan anggur. Namun setelah konsekrasi, jika ada yang bertanya, apa itu? Jawaban kita pun harus dengan penuh keyakinan, ini adalah tubuh dan darah Kristus. Mungkin ada yang bertanya, masa sih? Atau mungkin Anda sendiri pun masih bertanya-tanya, kok bisa seperti itu? Dalam katekismus, Santo Ambrosius meyakinkan kita bahwa di sini terdapat sesuatu yang tidak dapat dibentuk alam, tetapi yang dikonsekrasikan dengan berkat. Dan daya guna berkat itu melampaui kodrat. Malahan kodrat itu sendiri diubah melalui berkat. Bukankah Kristus yang dapat menciptakan yang belum ada dari ketiadaan, dapat mengubah yang ada ke dalam sesuatu yang sebelumnya tidak ada? Menciptakan hal baru tidak lebih gampang daripada mengubah kodrat. Artinya, Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya ini ex nihilo, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sehingga jika Allah bisa melakukan ini, menciptakan atau mengadakan sesuatu dari ketidakadaan, maka tentunya Allah juga bisa mengubah sesuatu yang ada, substansi roti dan anggur, menjadi apa yang sebelumnya tidak ada, yaitu substansi tubuh dan darah Kristus. Inilah mujizat yang kita rayakan setiap hari di dalam setiap perayaan Ekaristi, bahwa Allah datang dan hadir di tengah-tengah kita, dan bersama-sama kita berdoa agar situasi pandemi ini segera membaik dan kita pun bisa berkumpul kembali menyambut tubuh dan darah Kristus yang amat kudus ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.